grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. Through countless dangers, stops, and fears, I have already come. God's grace has brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Hai semua, sehari ini saya sangat bersyukur sebab saya diberi peluang untuk mengongsikan firman Tuhan untuk kita semua. Jadi kan dalam beberapa minggu ataupun tahun lalu lah, kan saya sedang belajar nih satu buku dalam Alkitab, yaitu dalam buku 1 Samuel. Jadi kan apa yang saya mau share hari ini actually, saya sedang bercakap tentang diri saya sendiri juga. Sebab bila saya baca ini buku kan, bila saya belajar pasal ini kitab, ini bab terutama ya, macam Tuhan baik yang Tuhan mau kasih tunjuk yang perkara yang boleh diubah dalam hidup saya. Jadi saya percaya kan, lagi-lagi sekarang tahun baru kan, saya percaya kita semua pun mau ada tuh perubahan juga dalam kehidupan kita. Jadi sebelum saya teruskan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami ingin mengucapkan syukur sekali lagi atas
hari ini yang Engkau berikan pada saat ini. Kami dapat mendengar firman Engkau, dan sementara saya akan share apa saja yang Engkau telah belajar, Engkau telah tunjukkan bagi saya, dengan Engkau curahkan Roh Kudus Engkau untuk berserta dengan setiap persatu kami. Dan biarlah apa saja yang saya akan share, apa saja yang kami akan dengar, Engkau lembutkan hati kami, rendahkan hati kami, dan jauhi kami daripada segala gangguan, supaya kami dapat fokus untuk mendengar firman Engkau ya Bapa. Terima kasih kerana Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak Engkau, dan semua ini saya minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Jadi ini topik atau ini cerita terdapat dalam 1 Samuel chapter 1 Samuel 15. Jadi ini ceritakan dia tidak asing bagi kita. Saya percaya kita semua tahu tentang Raja Saul. Jadi saya mau kasih cerita sedikit dia punya latar belakang. Jadi dulu Raja Saul ni macam apa yang kita tahu, dia adalah macam raja pertama Israel. Dan masa dia memimpinkan ni orang-orang Israel masa Israel masa tu, pimpinan dia kan macam berjaya lah, macam banyak banyak kejayaan yang dia buat dalam peperangan yang dia menang. Jadi di sini di mana kita akan tengok macam mana si Saul jatuh pula, apa yang dia buat ataupun apa dia punya reaksi untuk dengan apa yang Tuhan cakap dengan dia, apa yang Tuhan bagi tahu dengan dia. Jadi di sini Samuel datang sama si Saul untuk bagi tahu sesuatu tentang apa yang Tuhan ada mau cakap tentang dia. Jadi kalau kamu ada Alkitab sama-sama dengan kamu, mari kita buka kitabnya Alkitab dalam 1 Samuel 15, mula dari ayat 1 hingga 3. Dan saya akan baca 1 Samuel 15, 1 hingga 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah Anda belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Jadi di sini dia tentang Tuhan bagi tahu si Saul untuk buat apa, untuk kasih kalahkan orang Amalek kan. Jadi orang Amalek ni apa yang dorang buat, dorang kacau ataupun buat bermusuh lah dengan orang-orang di Israel masa dorang keluar dari Mesir dulu. Jadi dorang serang ini orang Israel, ini orang-orang Amalek tanpa ada sebab ataupun tanpa ada alasan apa-apa pun. Jadi Tuhan menggunakan si Saul untuk kasih belas dendam dengan apa yang dia buat dengan orang-orang dia dulu. Jadi dari ayat ni kita tahu yang Tuhan sudah bagi satu arahan yang complicated kah atau yang simple saja. Dia simple saja kan, dia mudah difahami. Dia tidak apa-apa yang sangat complicated. Apa yang Tuhan suruh si Saul buat untuk kasih musnah semua orang-orang Amalekit, jangan kasih tinggal apa-apa pun kan. Jadi sebelum itu mari kita teruskan lagi di ayat ke-7 sampai ke-9. Dibilang sini di ayat ke-7, "Lalu Samuel memukul kala orang Amalek mulai dari Hawailah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka." Jadi berdasarkan ini ayat kan, si Saul dengarkah cakap Tuhan apa yang dia suruh si Saul buat mula-mula? Tidak kan, dia tidak patuhi arahan Tuhan. Apa yang dia buat dulu kan, zaman dorang si Saul, dorang ada ni satu tradisi di mana kalau dorang pergi berperang, kalau dorang menang kan, kalau dorang mau kasih dorang punya kemenangan tu, dorang ambil tu raja hidup-hidup untuk kasih tunjuk sama dorang punya orang-orang di sana yang di dalam sedang memerintah itu satu negara. Dia kasih tahu yang, oh saya sudah menang. Jadi inilah itu raja dari yang dulu, saya sudah kasih kalah dorang. Tapi kan ini tradisi yang dorang ada, yang dia ada ni, dia tidak salah atau dia tidak sejalan dengan arahan Tuhan.
arahan Tuhan sebelum ni dia suruh si Saul untuk kasih musnahkan semua benda hidupan di sana kan, manusia, hewan, apa-apa saja. Tapi si Saul apa yang dia buat? Dia ambil itu raja, bukan saja raja, tapi dia ambil itu binatang-binatang yang kononnya yang sempurna lah sangat untuk kasih bagi untuk korban bakaran kan, dia ambil semua yang tidak bercela. Jadi di sini kita boleh tengok salah satu kesilapan Saul di mana dia ingkar ataupun dia tidak dengar sama arahan Tuhan. Lepas tu kita akan baca di ayat ke-12 lagi. Selain dari dia ingkar arahan Tuhan, apa lagi yang dia buat selepas tu? Mari kita pergi 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya satu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Jadi kalau kamu tengok di sini apa yang si Saul buat, dia buat satu tanda ataupun dalam arti kata lain dia buat dalam satu tugu peringatan. Tugu peringatan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan kan untuk si Saul. Untuk apa dia buat ini tugu peringatan? Kamu rasa-rasa orang buat tugu peringatan selalu untuk apa? Untuk bagi tahu sesuatu kan tentang apa yang sudah berlaku ataupun apa yang sedang berlaku, ataupun untuk mau kasih tahu apa sudah yang itu tugu buat macam bagi jasa. Jadi begitu juga dengan Saul kan, dia buat tugu peringatan untuk mengingatkan ataupun bagi satu tanda yang dia ni sudah kasih kalah itu Raja Saul. Jadi sini si Saul bukan saja macam tidak dengar arahan Tuhan, tapi dia sekarang ada tu perasaan bangga diri sudah kan, sudah dia kasih buat satu tugu. Sebab tu setiap orang mau tahu yang dia ni hebat sangat begitu. Dia sudah lupa yang semua itu adalah dari Tuhan, bukan dari dia sendiri. Terus kalau kamu baca dari tulisan Rono Buat, Ellen White juga cakap yang ini yang dia cakap di Patriarchs and Prophets 629.3, dia bilang sini, kemenangan atas orang Amalek ini adalah kemenangan paling cemerlang yang pernah diperoleh Saul, dan itu berfungsi untuk menghidupkan kembali kebanggaan hati yang merupakan bahaya terbesarnya. Dari sini kan apa yang Rono Buat cakap, ini kemenangan yang si Saul atas orang Amalek adalah macam satu kemenangan yang terbesar, kemenangan yang paling besar lah sebelum kemenangan yang lain. Ini adalah satu kemenangan yang dia sangat macam termelang daripada segala apa-apa punya sebelum-sebelumnya punya peperangan. Jadi disebabkan si Saul begitu kan kejadian gini, dia ada tu perasaan bangga dalam hati dia yang dia buat semua ini sebab dari diri dia sendiri saja, bukan dari Tuhan. Jadi mari kita teruskan lagi di ayat 13. Dibilang sini, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dari sini kamu tengok macam mana respon si Saul bila dia jumpa si Samuel. Dia bilang sini, berkatilah engkau. Ya, berkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Terus dia cakap lagi, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kamu rasa dia sudah melaksanakan firman Tuhan kah? Tidak kan? Dia obviously tidak. Dia dia ingkar arahan Tuhan, dia kasih hidup Raja Agag, dia bawa sama hewan-hewan, lepas tu dia buat tugu peringatan lagi. Terus sekarang dia pergi sama Samuel, dia cakap lagi, saya sudah kasih laksanakan firman Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak. Jadi kita teruskan dulu di ayat yang ke-14, dia bilang sini, tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing dan domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dari sini lepas si Saul sama si Samuel kan, dia tanya, dia bilang, kau bilang kau sudah dengar sabda Tuhan kan, apa nih bunyi-bunyi kambing, bunyi-bunyi domba yang saya dengar nih? Terus macam mana respon si Saul? Dia bilang, oh itu tuh orang-orang yang ambil, dia ambil dorang yang ambil tuh domba-domba, tuh lembu-lembu yang sangat sempurna, yang lain kami kasih mati sejak. Jadi di sini kan si Saul apa yang dia buat? Satu, kita boleh nampak yang dia kasih salah ataupun ya dia kasih salah orang lain, yang apa yang dia buat tu bukan saya tapi sebab ini orang. Jadi kan
Kadang-kadang kan bila saya baca ini ayat ataupun ini pelajaran kan, saya tanya-tanya juga, pernahkah saya buat macam ni, yang macam apa yang si Saul buat? Setiap kali kalau saya buat salah, pernahkah saya rasa macam buat cari alasan lah konon, ataupun kasi salah orang lain, instead of saya mengaku yang saya buat itu salah. Bila saya fikir-fikir balik, ya betul juga. Saya pernah juga buat begini, di mana macam kalau saya buat silap apa-apa saya kesilapan lah. So instead of macam saya kasih mengaku yang ini saya salah, tapi tidak, saya tidak salah. So actually itu benda tu yang gini-gini, ataupun itu orang yang suruh saya gitu-gitu atau ini itu. Apa-apa sajalah. Terus di sini kita boleh tengok yang si Saul dia kasih salah itu rakyat-rakyat. Yang dia cakap si Saul yang suruh. Tu orang-orang ataupun dia punya pengikut, ataupun dia punya sekadar orang buat begitu sebab si Saul yang suruh, sebab dia cakap okey. Sekarang kita teruskan pula di ayat 18 sampai 20. Dia bilang sini ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesanan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi sini bila kita baca lagi kan, si Samuel kasih tahu lagi yang apa yang kau buat tu salah. Tapi si Saul kan dia masih juga tidak mau mengaku, dia masih juga mau berdegil. Terus kalau kamu tengok kan di macam mana cara si Saul respon, kalau kamu baca macam si Saul kan dia kasih tunjuk sesuatu yang tidak kena kasih setuju, yang dia kasih setuju untuk diri dia sendiri, yang dia tu tidak patuh arahan Tuhan. Apa yang dia buat, dia kasih tunjuk ke Raja Agag. Lepas tu dia cakap, ini Raja Agag. Terus dalam masa yang sama, dia cakap, saya sudah dengar cakap Tuhan. Kau merasa itu betul ke apa yang dia buat? Tidak kan? Dia tidak dengar cakap Tuhan. Tuhan tidak suruh dia kasih bawa Raja Agag atau siapa-siapa pun. Jadi, macam Samuel terus terang lagi cakap dengan dia. Kalau kita mau cakap dengan bahasa yang senang kan, dia bilang si Samuel, kau tu tidak dengar cakap Tuhan Saul. Tapi Saul masih degil. Dia cakap tidak, saya dengar bahwa kau tinggal ni, apa yang saya buat, dia bilang Raja Agag. Tapi itu kita tahu itu semua tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia buatkan. Jadi mari kita teruskan di dalam ayat 22 pula. Apa si Samuel jawab? Jadi Samuel jawab ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ini ayat 22 ini ayat yang sangat famous kena guna lah. Dia bilang kalau di Englishnya dia bilang to obey is better than sacrifice. Jadi di sini kan si Saul dia bukan saja buat sesuatu yang ikut suka hati dia dalam ini chapter saja, tapi sebelum ini pun dia sudah pernah buat sesuatu yang dia ikut suka hati. Dia mau buat apa saja dia mau buat, tidak payah tanya Tuhan pun. Contoh kalau kamu tengok di 1 Samuel 13, di sana di mana dia buat itu korban bakaran. Tapi sebenarnya itu tugas si Samuel saja yang perlu buat. Si Samuel bukan kerja si Saul. Terus di dalam di Samuel 14 pula, masa berperang tuh kamu bayangkan dia suruh orang-orang dia jangan makan sampai itu musuh kalah. Jadi kau bayangkan kan itu orang-orang di hospital yang tu frontliner lah, dia bilang kalau tu ketua dia cakap jangan kamu makan sampai itu COVID habis. Apalah akan jadi sama orang-orang dia? Matilah kan, sengsara. Jadi begitulah si Saul buat dengan itu orang-orang dia di sana masa tu, dia mau buat ikut suka hati dia saja. Terus ini yang kesilapan yang ketiga dia buat. Terus memang betul juga yang kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan dengan pekerjaan kita kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita tidak boleh teruskan untuk melanggar ataupun membuat dosa secara sengaja. Bila Tuhan sudah kasih ampun dosa kita dengan oleh kasih karunia, kita tidak boleh guna itu sebagai lesen
untuk buat teruskan membuat dosa. Itu bukan apa yang Tuhan mau kita buat. Dibilang di Yohanes 14 ayat 5, jikalau kamu mengasihi aku, dibilang Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi itulah dimana bermaksud Tuhan cakap lebih baik kita it's better to obey than to sacrifice. Sebab Tuhan mau kita taat kepada Dia lebih daripada kita untuk buat apa-apa korban dalam kitabnya hidup sendiri. Terus yang Ellen White juga cakap di Bruno buat Sign of the Times August 31 1882, dia bilang sini, bukan kesedihan kerana dosa, tetapi ketakutan akan hukumnya yang menggerakkan Raja Israel saat dia memohon kepada Samuel. Aku berdoa kepadamu, maafkan dosaku dan berbalik lagi bersamaku agar aku dapat menyembah Tuhan. Jadi kalau kamu tengok di ayat yang seterusnya, 1 Samuel 15:23 ayat 25, dibilang sini, sebab pendurkaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terus si Saul respon begini, dia bilang, berkata Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi di sini kan bila si Saul sudah macam minta maaf lah, kurang minta ampun. Terus kamu rasa dia punya ampunan tu yang ikhlas atau tidak? Macam apa yang Ellen White cakap tadi, betul turun buat dia cakap tadi, dia punya kesedihan ataupun dia bertobat sebab dia takut akan hukuman dia, yaitu dia tidak akan jadi Raja Israel sudah. Dia takut sebab itu dia punya hukum saja, dia bukan yang betul-betul ikhlas untuk bertaubat. Jadi kalau kamu boleh tengok dalam doa dia bilang sana di ayat 25 dia bilang dia bilang sini silap di ayat 24 silap 24 dia bilang sini tetapi aku takut kepada rakyat. Jadi kamu boleh tengok kan dalam doa ataupun dalam doa untuk dia bertaubat lah, dia sempat lagi cakap, saya takut sebab itu rakyat, jadi saya ikut apa yang orang cakap. Jadi kalau kamu baca-baca sebelum ni kan, kamu rasa itu si Saul takut itu rakyat kah? Tidak kan, sebelum ni kamu apa yang saya cakap tadi, masa Saul cakap sama orang jangan makan apa yang tu rakyat dia buat, dia ikut saja, jangan tidak makan. Terus sekarang kita boleh tengok yang si Saul sini, dia punya pertobatan tu dia tidak ikhlas. Dia takut sama orang-orang dia, terus dia sempat lagi kasih salah itu orang. Dia macam masih tidak mau mengaku dia punya kesalahan di sana. Jadi kita pergi di ayat yang ke-30. Kita lompat ke ayat 30. Dibilang sini ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan Allahmu. Jadi di sini kan dibilang si Saul, ya saya sudah berdosa, saya sudah buat dosa, saya sudah buat salah. Tapi hormatlah saya, dia bilang. Saya masih mau kau hormat saya, walaupun saya sudah buat salah. Jadi sini kan apa yang saya belajar, bila kita berbuat dosa ataupun dosa lah, kita tidak sepatutnya memberi penghormatan kepada dosa ataupun dalam dosa. Kita tidak perlu buat hormat kepada dosa. Jadi di sini kita boleh tengok kan yang si Saul, dia masih tidak mau mengaku yang dia tu seorang yang berdosa, sama dia masih juga mau salahkan orang lain. Terus kalau kamu tengok sini kan, yang last dia bilang, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia bilang
Tuhan Allah si Samuel, bukan Allah dia. Jadi dalam kata kan dia masih belum ada tuh hubungan yang betul-betul yang ikhlas sama Tuhan. Dia tidak percaya sama Tuhan sampai di mana dia cakap itu Tuhan si Samuel, bukan Tuhan untuk diri dia sendiri, bukan Tuhan yang personal bagi dia. Jadi kan untuk cerita yang ringkas, ada beberapa pelajaran yang saya sudah belajar lah dari ini cerita si Saul. Dia bilang sini kan kalau kita tengok apa yang mula-mula kita tengok yang si Saul, dia silap, dia tidak ikut arahan Tuhan. Dia ambil tu raja, dia ambil tu hewan-hewan yang sempurna untuk bagi korban bakaran begitu. Lepas tu kita tengok yang dia disebabkan dia ada tu kemenangan kan, dia ada tu perasaan bangga dalam hati dia yang mula timbul. Jadi terus bila itu semua terjadi, si Samuel dia jumpa si Saul, dia kasih tahu apa yang kau buat itu salah. Terus dia bilang lepas sudah si Samuel jumpa si Saul, dia masih tidak mau mengaku, dia masih cari alasan. Jadi kalau kamu tengok kan si Saul bila dia kena kasih tegur yang dia buat benda itu salah, apa yang dia buat dia tidak mengaku, dia cari alasan. Ini kamu rasakan dalam Alkitab, adakah satu kejadian di mana bila ini karakter, ini watak lah dalam Alkitab kan orang buat salah, terus orang tidak mengaku tapi orang cari alasan ataupun orang kasih salah orang lain. Kalau kamu ingat cerita pasal si Adam sama si Hawa kan, mula-mula orang jatuh dalam dosa, kamu tengok lepas orang si Hawa makan tu buah, lepas tu si Adam pun makan, lepas tu Tuhan tanya si Adam kan, dia bilang apa yang kau sudah buat? Terus si Adam pun tanya, oh itu perempuan yang kau bagi, dia yang bagi satu buah untuk makan. Lepas tu perempuan tanya, apa yang kau buat? Oh itu ular yang kau bagi, ular tu yang kau bagi, dia yang suruh saya untuk makan itu buah. Dari di sini kan apa yang saya belajar, kita tengok ini dia punya efek kan, dia sudah macam turun-temurun biarpun sampai sekarang juga kita ada tuh macam kecenderungan untuk kasih salahkan orang lain daripada kita mengaku yang kita itu salah. Kan betul kah tidak? Saya percaya saya pun buat begitu juga. Saya most of the time bila macam someone tegur saya lah, terus macam saya buat salah, saya tahu saya salah, tapi dalam masa yang sama saya mau kasih defense saya diri sendiri juga. Saya mau kasih orang saya ini tidak juga salah, betul bah, ada juga betul saya sedikit. Jadi semua itu kan kita patut sudah macam sudah kena kasih turun-temurun dari sejak Adam dan Hawa jatuh. Jadi apa reaksi yang selalu kita buat macam apa yang saya cakap tadi itulah, kita tidak macam susah kita mau mengaku kalau kita buat salah. Kita coba untuk cari alasan kenapa itu terjadi, kenapa ini terjadi. Terus contoh kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita punya prinsip dalam Alkitab yang Tuhan coba kita dalam hidup kita, dia tercabar. Terus di mana kita ikut prinsip Tuhan atau kita kena langgar prinsip Tuhan. Terus kadang-kadang kan bila kita langgar prinsip Tuhan, kita akan cakap, oh saya buat begini Tuhan sebab ini orang atau begini-gini, ataupun oh sebab ini situasi kan saya terpaksa buat begini juga sebab ini gini-gini. Terus banyaklah alasan dia bagi begitu kan. Terus orang tidak pandai mengaku. Tapi kan apa yang lucu dia kan, bila orang cakap benda yang baik bila orang cakap yang baik tentang kita, wah bukan benleh, kita kan paling kita suka. Kalau boleh mau banyak-banyak lagi, mau baik-baik kena kasih komplimen begitu kan. Siapa juga tidak mau. Tapi bila kena bagi teguran, semua orang yang macam ini orang ni judgmental betul, critical juga ni orang ni. Tapi actually kan itu teguran Tuhan bagi kita bukan untuk kita merendah-rendahkan diri kita, tapi Tuhan mau kita jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan mau kita ambil teguran untuk kita ambil itu dalam perkara yang positif, di mana kita boleh memperbaiki kita punya perwatakan. Sebab dalam Alkitab juga cakap yang Tuhan mau kita jadi seperti dia kan. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita akan ada teguran, tidak kira apa yang kita buat. Jadi kadang-kadang kan bila saya baca ini cerita Saul, saya tertanya-tanya juga, adakah saya ini macam si Saul yang saya ini mau kasih tahu yang saya ini tidak bersalah lebih daripada saya mau mengaku saya punya kesalahan apa yang saya buat. Terus pengalaman Saul ni kan dia macam segelintir
pengalaman umat-umat Tuhan dulu sampai sekarang. Mungkinkah dalam kita punya perjalanan kan hubungan kita sama Tuhan yang dimana saya ingat nih saya sudah ikut apa yang Tuhan mau, saya sudah dengar cakap diakonon, tapi dia punya reality dia kan saya tidak sama apa yang si Saul buat. Dia cakap saya sudah dengar cakap Tuhan, tengok nih saya sudah bagi Raja Agag sama kamu, dia bilang. Jadi mungkin dalam kehidupan kita cakap saya sudah ikut, saya sudah simpan ini janji. Contohlah satu contoh yang senang, contoh kerja pada hari Sabat, kita cakap saya sudah taat sama Tuhan, ini apa yang saya buat. Saya tidak mencuri, saya tidak saya tidak membunuh, tidak berzina, apa-apa saya lah. Tapi sebelah saya terpaksa pergi sini nih, saya terpaksa pergi kerja pada hari Sabat. Terus dalam masa yang sama dia cakap, saya sudah ikut cakap Tuhan begitu. Tapi itu adalah sesuatu yang macam tidak sehaluan ataupun tidak sejalan dengan arahan Tuhan kan. Jadi kadang-kadang kan bila kita tengok ni cerita di perjanjian lama, saya percaya kamu semua pun pernah ada ni persoalan. Bertanya-tanya, kenapa ni dorang buat begini? Kenapa dorang si Adam, dorang si Hawa buat begini? Kenapa dorang tidak ikut cakap Tuhan? Kan bagus kalau begitu-gitu. Begitu dengan si Saul kan bagus kalau dia tidak begitu-begitu. Tapi kita lupa yang kita perlu letak dalam situasi dorang. Jadi kalau kita dalam situasi dorang kan, saya akan tanya, kadang-kadang adakah saya macam si Saul? Kalau kamu tengok cerita si David, dia berlainan. Si David pun banyak buat salah, dia banyak buat silap. Raja Daud, dia sudah berzina, dia sudah membunuh. Tapi dia mengaku yang dia tu salah. Dia tahu yang dia perlu berubah. Tapi si Saul pula, dia tidak mau mengaku. Jadi itu yang si Saul buat. Dia cari alasan, terus dia tidak patuh, dia tidak ikut apa yang Tuhan cakap lagi. Jadi setiap hari kan terasa ini yang kita perlu tanya sama kita punya diri sendiri kita. Kita perlu macam selidiki ataupun tanya Tuhan untuk selidiki kita punya hati dan tengok di mana sudah kita punya hubungan sama Tuhan hari ini. Jadi bila sudah dosa kena kasih tunjukkan dalam diri kita, apa yang kita perlu buat? Adakah kita mempunyai gaya macam si Saul? Bila macam Tuhan sudah begitu sesuatu kita yang salah, terus kita macam angkuh, kita sombong, kita tidak mau terima itu teguran. Ataupun adakah kita mau ikut jejak si Raja Daud, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku yang kita itu salah, dan kita mengaku kita mau tahu yang hanya Dia yang boleh memberikan kita kemenangan dan keselamatan. Jadi apa yang si Saul cakapkan, semua itu sebenarnya dia tidaklah sangat penting. Tapi apa yang penting, apa yang si Saul cakap ataupun apa yang Tuhan cakap. Mungkin juga kan dalam hidup kita, dalam hidup saya juga, apa yang kita cakap tu kan dia berbeza daripada apa yang kita buat. Macam apa tu orang selalu cakap kan, actions speak louder than words. Kadang-kadang kita hebat saya cakap gitu, gini-gini, kita hebatlah kita berdebatkan bercakap itu ini, tapi kita punya gaya hidup dia macam mengkhianati kita apa yang kita cakap. Jadi bila saya tengok balik kan kehidupan saya dan perjalanan saya, kadang-kadang ada juga saya begitu. Terus di mana bila saya baca ini ayat ataupun ini cerita, saya sangat macam ini teguran yang sangat mula-mula memang saya mau terima lah konon. Tapi bila lama-lama sudah saya baca balik, mungkin betul juga ada masa yang bila kita sudah macam dapat kemenangan lah ataupun berjaya kan dalam apa-apa saja yang kita buat lah, dalam pekerjaan kita punya belajar ataupun dalam apa-apa saja apa-apa saja sukses yang dalam hidup kita yang kita sudah buat, kita akan ada itu tendensi ataupun kecenderungan untuk akan ada bangga diri dan akan ada itu keyakinan sama diri sendiri kita sendiri. Jadi itu sangat bahaya kalau kita tidak belajar untuk merendahkan diri kita di depan Tuhan. Jadi apa yang saya mau kasih ringkaskan pada kita punya pelajaran perenungan kita pada hari ini, satu, bila kita taat sama Tuhan, bukan maksudnya kita tidak ikut cakap Tuhan sepenuhnya, kita masih lagi ingkar sama
apa yang Tuhan cakap. Jadi sebelum kita jatuh kan, itu kebanggaan diri atau sombong dia akan ada timbul. Sebegitu juga apa yang jadi dengan setan dulu, dia ada itu sombong ataupun kebanggaan diri dalam diri dia, sebab itu dia jatuh. Terus dosa ini kan dia sangat licik, dia boleh menipu kita dengan begitu senang lah tanpa kita sedari juga. Terus yang keempat pula, lebih baik apa yang cakap tu, it's better to obey than to sacrifice. Lebih baik untuk kita ikut cakap Tuhan daripada kita buat korbanan. Ada korban ya. Jadi bila kita tidak mau terima apa yang Tuhan cakap, actually kita sudah macam sudah rebel ataupun sudah tidak mau ikut Tuhan sudah. Jadi ada terus apa yang sama kita belajar pada hari ini kan, Tuhan dia kasih naikkan si Saul masa dia masih rendah hati, masa dia masih kosong lagi, belum ada apa-apa, sampailah dia jadi hebat begitu. Saya percaya dalam hidup kita pun dalam satu masa di mana kita mula-mula kita tidak tahu apa-apa, tapi bila kita start untuk membesar, kita akan ada macam tu kena kasih provide apa yang kita perlu, semua ada. Begitu juga dengan Saul. Jadi untuk kita hari ini kan, Tuhan dia sudah bagi kita dia punya anak tunggal supaya kita, yaitu Yesus, supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Terus bukan itu saja, Tuhan bagi Roh Kudus juga untuk tolong kita, supaya kita dapat bertumbuh. Terus bukan itu saja, Tuhan bagi kita dia punya firman, dia punya Alkitab kan, untuk memimpin kita supaya kita dapat terus berjalan di jalan yang betul. Sebab kalau kita tidak tahu, sebab ini Alkitab, dia akan bagi tahu kita apa yang salah, apa yang betul. Jadi kalau kita tidak tahu kita punya Alkitab, kita tidak tahu apa yang Tuhan cakap dari dia punya Alkitab, jadi kita tidak akan tahu apa yang salah, apa yang betul. Jadi di sini cerita Yesus sama cerita kehidupan Yesus dengan kehidupan Saul dia sangat berbeza. Yesus dia kasih tunjuk contoh yang baik, yang positif, di mana dia kasih rendahkan diri dia, sampailah Tuhan yang kasih angkat dia, kasih hidup dia balik. Tapi Saul pula dia adalah satu yang negatif. Dia macam dia angkuh, dia sombong, dia tidak merendahkan diri dia. Jadi untuk pelajaran hari ini, marilah kita untuk belajar untuk terus pandang kepada Yesus dan merendahkan diri kita di hadapan Dia. Dan saya percaya bila masa yang sudah sampai, kita akan diagungkan oleh Yesus di dalam kedatangannya yang kedua kali. Jadi ada satu ayat lagi yang saya mau share dengan kau, yaitu terdapat di 2 Petrus 3 ayat 9. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dibilang sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari di sini kan tidak kiralah berapa banyak sudah yang kita silap. Dibilang Tuhan sini, Tuhan dia tidak pernah lalai untuk menepati janji dia. Salah satu dia dalam 1 ayat 9 dia bilang kalau kita bertobat, kalau kita mengaku kita punya kesalahan di depan Tuhan, dia akan ampuni semua kita punya dosa. Kamu boleh dapat itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi dia bilang sini juga itu kehendak Tuhan bukan untuk kita binasa, tapi untuk semua orang berbalik dan bertaubat. Jadi itu saja sebenarnya renungan pada hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih sekali lagi atas pemberian anak Engkau yang tunggal, untuk kami supaya dapat diselamatkan daripada kami punya dosa, daripada kesalahan dan kesilapan kami. Yang saya ingin Engkau terus curahkan Roh Kudus Engkau untuk bersama dengan kami, memimpin kami dan merendahkan dan melembutkan hati kami bila masa Engkau menegur kami, bila masa ada kesilapan ataupun dosa yang Engkau mau kami mengakui, dan saya percaya Engkau akan memberikan pengampunan itu. Dan saya ingin Engkau terus bersama dengan kami pada saat ini, dan Engkau terus menolong kami untuk terus pandang kepada Yesus, bahwa
Dia saja yang mampu menolong kami untuk mengubah ataupun memberi kami kemenangan dalam apa saja situasi, dalam sukar atau senang. Kami percaya yang Dia mampu memberikan kami kuasa ketenangan yang kami perlukan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa ini saya dan kehendak Engkau, dan semua ini saya minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin.